saya langsung aja ya ke ininya ya. Nanti kalian kan ada anamnesa lah apa itu, nanti kalian ini aja ya. Ya sesuai dengan di kedokteran lah seperti apa anamnesa dan lain-lainnya ya. Nah, ini kan kita mau IM ya. Injeksi IM, lihat dulu pasiennya dewasa, anak-anak atau remaja gitu ya, dilihat ya pasiennya. Ingat pokoknya ketika kita injeksi apapun itu ya, ingat harus tepat obatnya, tepat dosisnya ya, tepat juga letaknya. Nanti harusnya IM ternyata malah subkutan nanti. Nah itu jangan sampai terbalik. Obatnya memang harus IM ya IM, kalau subkutan ya subkutan gitu ya. Jadi tepat obatnya, tepat dosisnya. Orang yang disuntikkan juga harus tepat ya, pasien tetap kita tanyakan nama, umur, RM-nya gitu. Kadang nama itu sama, hampir sama, misalnya Sumiani, sama juga ada Bu Sumiani juga sebelahnya gitu. Nanti biar tidak salah ya, karena banyak yang seperti itu ya. Nah setelah itu baru sudah kita tahu area penyuntikannya, sudah tepat dah obatnya apa gitu. Nanti biasanya kalau sekarang ya di rumah sakit masih kayaknya ada label obat tuh diklopek ditaruh di sini gitu ya. Kalian dapat praktek di rumah sakit tak? Belum ya. Nah, ya nanti mohon dilihat ya. Karena saya nggak tahu juga yang sekarang seperti. Nah, kan kita udah misal ini siasnya ya, karena ini nggak tahu yang mana siasnya. Bentar dulu, ini kaki bener ya. Sias ke tulang ekor sini ya, tulang ekor. Coba kalian raba ya di sini. Ini kalian ya sias, tulang ekor kalian ya sini. Nah di sini, berarti di sini. Ya bisa ya bayang ya. Ya, dari sias ke tulang ekor. Ya, sias itu spina iliaca anterior superior ya. Ini ya. Nah, berarti daerah sini ya, sekitar daerah sini. Nah, sini ya. Satu, ini bisa ya? Oh, ini bisa. Ini ya. Nah, ini 90 ya. Nah ini ceritanya pasiennya agak kurusan dikit ya. Nah ini berarti di sini ya, tarik garis ya. Sini ya gluteusnya, gluteus. Nah, ini kalau saya terlalu dalam, kalau pasiennya agak kurus, jangan sampai kena tulang. Ya. Jadi segini ya udah. Terus ini boleh di aspirasi ya. Kalau udah perlahan injeksi, nggak ada darah injeksi. Nah, nggak usah diuyul gitu ya, jadi cukup gini aja, ditekan sedikit gitu supaya nggak keluar obatnya. Nah biasanya sih ini karena tadi ya saya langsung, ini kan tipisan dia nih karena manekin ya, jadi mentok rasanya. Tapi kalau misalkan orang asli biasanya di daerah pantat itu pasti lebih tebel ototnya, ada daging, otot nih kan enggak ya, enggak ada ya, jadi pasti mentok dia. Biasanya sampai sini,
Bisa misalkan kita cubit untuk gini. Jangan pernah seperti ini ditinggal gitu ya. Saya ngambil gini. Nah, gini bahaya ini kayak gini ya. Ambil gini dulu rasa gini. Jangan ya. Ya. Kalau bisa ya habis kita sudah dapet posisinya seperti ini. Kan supaya nggak ketika kita neken ngaspirasi, misal ngaspirasi atau apa ini biar nggak goyang apa gimana. Kan ini udah menentukan kita. Ini bisa untuk memfiksasi gitu. Tangan kita yang satunya bisa memfiksasi supaya dia nggak terlalu masuk lagi, biar nggak pindah-pindah atau goyang-goyang seperti itu. Jadi bisa tarik sedikit, masukkan gitu. Langsung gini. Ya. Sama juga di deltoid. Maaf ya gini ya. Nah, ini ya. Gimana ini? Ini ya. Nah, gini dah. Dari sini kita lihat ya, dari ini ada tonjolan tulang itu tiga jari ya kira-kira. Saya kemarin vaksin COVID itu ya, cubit. Nah, ini nggak bisa nyubit saya. Sini cubit. Cubit. Ini ya. Udah seperti itu aja ya. Ini obat sesalkan 1,5 ya, lebihin dikit. Nah, ya lihat dulu biar ada gelembung gitu ya, baru divaksin 1,5. Nah, terus kalau subkutan sama juga ya, saya pakai ini aja ya. Tuh, saya agak susah. Ini harus kesini aja. Saya, nah, berapa? 45 derajat. Seberapa 45 derajat? Ini jari ini di bawah nih, pakai nahan gitu loh. Nah, seperti ini. Nah, diam dia. Nah, ini. Tadi belum tak gini. Nah, masukkan. Udah selesai. Itu cepet. Udah ada odem di area penyuntikan, jangan suntik di sana. Odem atau luka, jangan dah dipaksa ya. Sama juga di sini, misal kalau ada odem cari yang tidak ada odem. Misal di sini. Semoga mau belendung ya, karena ini bukan kulit asli ya. Tapi biasanya kalau karet mau sih. Nah, tadi di mana ya? Di sini ya. Pak, Bu, saya suntik ya. Nah, nih tangannya, jari kita yang telunjuk ini pakai nahan ya, 15 derajat ya. Nih, setipis itu. Mau nggak dia belendung? Ya, nggak mau dia belendung, keluar. Keluar dia. Nggak mau dia belendung. Ini kayaknya bekas-bekas disuntik juga nih. Mau nggak?
keluar dia airnya ya, keluar dia airnya. Jadi nanti setipis ini ya kira-kira, nanti airnya itu akan membelendung gitu ya, nggak usah sampai belendung banget sih, ya kayak digigit nyamuk gitu belendungannya ya, undulasinya ya sekitar segitu. Nanti kan kita nggak usah neken, nanti di daerah undulasinya itu kita ginikan aja, swab gitu aja. Kalau ada darah itu dibersihkan aja tanpa ditekan, tanpa diuyel-uyel. Nanti kita kasih tahu pasiennya ini nanti di mana daerah yang kita suntik itu kita lingkari. Nanti kita edukasi ke pasiennya, Pak, kalau di daerah yang saya lingkari ini ada gatal, kemerahan, nanti tolong disampaikan segera ke dokter gitu. Jadi supaya tahu apakah dia alergi atau tidak untuk antibiotiknya. Nanti kalau misalkan sudah sekitar 30 menit gitu nggak ada reaksi apa-apa, bisa kita langsung kasih antibiotiknya ya. Jadi nanti kalau biasanya kalau dia alergi, biasanya di daerah di lingkaran itu dia ada merah-merah, ada kemerahan di sekitar undulasinya itu, biasanya di daerah IC-nya itu gitu, merah-merah bentol. Kadang ada karena kita masih di sekitar di bawah kulit aja, jadi yang di alerginya hanya di sekitar sini aja. Makanya hati-hati ketika memberikan antibiotik. Misal pasiennya nggak tahu mungkin atau lupa dia ada alergi antibiotik tipe apa gitu, jangan langsung dimasukkan, diinjeksikan aja. Nanti nggak tahu misal tiba-tiba shock anafilaksis kan nggak tahu ya, supaya nggak gini. Nah jadi memang setiap antibiotik, tahu ataupun nggak tahu dia ada alergi atau enggak, tetap kita skin test dulu. Alangkah baiknya seperti itu. Ya. Nah, ini kan denyut terkuat. Nah, saya rasain denyut terkuat di sini. Pakai nandain di sini. Nanti ambil dah yang 3 cc, tapi jarumnya diganti. Pakai yang lebih kecil. Ya. Nah, nanti di swab jangan sampai hilang. Ini nusuknya seperti ini, 90 derajat. Nanti apa sih bedanya vena sama arteri? Bedanya kalau vena kan kita harus tarik, arteri dia akan naik sendiri. Gitu. Cuma nggak bisa harus kita isi ini dulu. Cairan dulu, apa namanya kok saya lupa. Ini biasanya kan muncrat gitu ya. Nah seperti itu. Jadi dia kalau kita tepat nusuknya, push gitu, dia akan naik sendiri. Dan warnanya lebih terang. Itu dibandingkan yang vena. Vena lebih gelap. Nah kalau misalnya gelap, salah dah berarti vena kenanya. Nusuk dikit aja, nusuk nah harus sampai dalam gitu. Kalau udah ada darah dikit itu dia akan naik langsung kalau udah kita bener di arteri. Tapi kalau misalkan enggak dan kita harus tarik gini, nah itu vena biasanya. Nah jangan sampai kita udah nusuk nih, udah kadang nusuk nih kayak diubek-ubek gitu loh, paham? Kayak kita jangan ya. Kalau misalkan masih nusuk di satu tempat ini masih bisa kita cari, tapi pelan-pelan. Pasien kan sudah sesek, sakit, tambah kita naik turun gitu tuh sakit sekali. Jadi pasien seperti itu ya. Jadi kalaupun mau memindahkan sedikit kayak mencari arterinya biar mungkin agak nyerempet sedikit ya, naikin sedikit aja baru dipindah. Jangan misal kita posisi begini langsung kita misal kita posisi begini langsung kita pindah seperti ini, kan sakitnya minta ampun ya kalau seperti itu. Jadi misalkan kita posisi udah gini, belum nyerempet arterinya, pindah sedikit agak. Jadi jangan langsung dari gini langsung ke tegak misal gitu, jangan ya, abang gitu ya.
misal gini. Nah, ini sama seperti masang infus sebenarnya ya. Jadi masuk, agak diangkat dikit. Nah, nanti dia akan keluar. Ini kan karena ada ya. Nah, kalau di manekin kan emang terasa kita kayak menusuk sesuatu gitu ya. Kalau di manusia juga seperti itu, cuma emang agak lebih lembut rasanya, gitu loh. Nyampe kita ke venanya itu agak lebih lembut. Karena kalau misal lebih apa rasanya ya, lebih kayak ada tekanan gitu loh, lejek gitu. Kalau misalkan dia hanya nyentuh kulit aja, dia lebih gampang naik turunnya gitu, apa masuknya itu gitu loh. Itu kulit dah pasti. Berarti kalian hanya nyerempet venanya aja gitu. Sama juga seperti masang infus seperti itu juga. Ya, kalau misalkan kalian masukkan, tapi kalian pas masukin sama agak naik ini gampang gitu masuknya itu, biasanya itu kulit. Tapi kalau vena dia biasanya agak lebih ada kayak kita udah masuk nyentuh vena gitu loh, legit gitu, ada rasanya gitu, beda seperti itu ya. Nah, udaranya masukkan nih ya, sensasinya lebih ada tekanannya di sini. Nah nih biasanya dia ditarik dikit, dia sudah ada tekanannya. Nah kadang kalau kita nih berkali-kali, kadang kan vaksin DPT ini kan bisa pakai untuk berapa orang gitu ya. Makanya kalau dibuka ini misalkan barengan itu, oh ini jadwalnya hari Senin DPT gitu, jadi berapa anak untuk satu vial ini gitu. Nah kadang kan nggak sengaja nih yang ngambil obat nih, oh ini kelebihan gitu, kita masukin udara ke sini, jadi itu yang bikin vial itu ketika kita masukkan tuh kayak meledak gitu loh, gitu sedikit nih. Nah itu nggak kedengaran karena sedikit udaranya ya, kadang seperti itu. Nah kalau mau masukkan ini langsung kita ginikan ya, kita ginikan dulu, ambil di swab, ingat langsung kita ya, nih lihat nih posisi jarumnya begini ya. Nanti kalau mau ngeluarin ya keluarin di sininya, jangan dibeginikan. Ini bikin nambah udara di dalam sini, sehingga kan tekanannya tinggi jadinya di dalam sini. Kita ngasih tekanan, tapi dikembaliin di airnya ini. Misal butuhnya 1 cc ya kita lebihin 0,2 lah gitu. Udah, nah kan bunyi gitu ya, itu berarti ada tekanan. Nah ini kalau sudah seperti ini bisa kita ganti jarumnya aja, ada kok yang khusus jarumnya aja kita ganti. Ini berarti ini ini kita ganti, kita ambil jarum yang lain karena ini udah bekas ke vialnya, tumpul biasanya. Makanya kadang kalau misalkan jangan juga kalau misal berkali-kali nih naruh jarum dibiarin seperti ini nggak bagus juga seperti ini. Oh biar gampang ngambilnya dibiarin begini, nah ini salah juga ya, kan bikin udara masuk ke dalam, jadinya kan ya bakteri apa kan masuk ke dalam, jadinya ini jalannya. Jadi jangan seperti ini. Saya periksa seperti ini. Seperti ini. Kalau yang sirkuler dari sini tetap ya, setiap habis meriksa tuh Bu permisi ya Bu, pencet ya ada cairan apa enggak gitu ya. Terus kalau yang sirkuler misalnya Bu di sini sakit Bu,
tanyakan dia. Sini ada benjolan, Bu. Sakit, Bu, di sini. Nah, ketika kalian nemu ada benjolan itu, apakah benjolannya apa kayak berpindah-pindah atau menetap dia di sana? Nah, gitu. Sakit, Bu. Nah, ini raba benjolan. Jadi jangan ketika semasa kalian meraba itu sambil cek gitu di mana. Oh, di sini saya ngerasakan ada benjolan. Coba saya cek ya, Bu, ya, benjolannya ya. Ini. Oh, ini enggak berpindah dia benjolannya. Kalau berpindah dia pasti ke sini. Ini tetap. Oke. Sakit ya, Bu, ya? Diperiksa lagi sekitar sini. Sampai sini ya, Bu, ya. Nah, sama juga nanti begitupun sebaliknya. Yang di sebelah satunya. Terus kalau yang linier, jadi dari sini lagi ke sini. Jadi nggak harus tiga-tiganya kalian lakukan. Pilih salah satu aja, ya. Yang mana yang lebih enak. Kalau mau sirkuler boleh, radier boleh, linier boleh. Seperti itu. Ya. Ketika kalian meraba itu, ketika nemu nih di mana ada benjolan, di situ kalian raba sekalian benjolannya seperti apa. Berpindah-pindah atau tidak, kira-kira sebesar apa gitu ya, untuk bisa kita dilaporkan seperti itu. Nah, sama juga di sebelahnya juga sama seperti itu. Bu, permisi ya, kita raba di sini. Permisi ya. Kita raba. Nah, di daerah-daerah limfonodi itu kan banyak ya, dari sini ya sampai sini, titik-titiknya itu. Nah, itu yang kita raba. Ada benjolan enggak? Sekecil apapun gitu ya, raba dia. Ada enggak benjolan daerah-daerah aksila ini, sini titik-titiknya ada. Kalau kalian lihat di anatomi, gambar anatomi itu kan ada beberapa titik-titik tertentu. Nah, itu kita raba daerah situ ya, dan bisa kita ke arah di sekitar payudara sebelah sini ya. Jadi terus udah gitu, yang di sini ya, kita di belakang pasien ya, kita raba. Nah, ini biasanya di sini kalau orang-orang infeksi biasanya kan ada benjolan, raba. Nah, seperti ini kita raba. Kalau nggak ada ya nggak ada, berarti aman. Nah, titik-titiknya.